Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel. Meskipun perjalanan udara pada umumnya aman dan nyaman, tetapi kita dapat mengalami beberapa efek samping yang tidak begitu menyenangkan pada jarak jelajah dengan ketinggian di atas 35.000 kaki di udara. Berikut ini adalah 10 hal tak mengenakan yang mungkin akan dirasakan ketika bepergian dengan pesawat. 1. Oksigen rendah membuat ngantuk. Tekanan oksigen yang rendah di kabin pesawat setara dengan 6.000 sampai 8.000 kaki ketinggian. Tingkat oksigen penumpang turun 4% yang bisa menjadi kekhawatiran jika Anda memiliki masalah jantung atau paru-paru. Untuk membantu mencegah sakit kepala, banyak minum air putih dan hindari alkohol dan kafein. Cobalah trik ini untuk minum lebih banyak air. Tekanan parsial oksigen turun dengan cepat, menciptakan hipoksia ringan atau oksigen rendah yang dapat menyebabkan sakit kepala pada beberapa individu yang rentan. 2. Pengumpulan darah di kaki. Duduk di tempat yang sempit selama berjam-jam dapat mempengaruhi aliran darah ke seluruh tubuh, menyebabkan pembengkakan di kaki dan pergelangan kaki. Resiko gumpalan darah yang disebut dengan deep vein thrombosis atau DVT meningkat saat darah tidak beredar dengan baik, seperti yang terjadi selama perjalanan di dalam pesawat. Pada posisi itu, pembuluh darah di kaki kita tertekan dan aliran darah yang mengalir di bagian ini melambat. Meski Anda sering mendengar saran untuk bangun dan berjalan kaki di pesawat, hal itu dapat menyebabkan kesemerawutan jika ada banyak orang yang melakukannya sekaligus, dan bisa berbahaya jika terjadi turbulensi yang tidak terduga. Melakukan gerakan stretching di bagian kaki beberapa kali sebenarnya bisa membantu mencegah penumpukan darah di kaki. DVT lebih rentan dialami oleh mereka yang kegemukan, sedang hamil atau baru melahirkan, berusia di atas 40 tahun, dan menderita penyakit serius. Konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki faktor resiko tersebut dan akan melakukan penerbangan jarak jauh. 3. Dehidrasi. Udara yang Anda hirup di kabin pesawat sebenarnya berasal dari udara luar, dan udara di ketinggian itu memiliki kelembaban yang sangat sedikit. Udara ini sangat kering, memiliki kelembaban di bawah 10%. Dehidrasi dapat menyebabkan rasa lelah, terutama bila dikombinasikan dengan tekanan udara kabin yang diturunkan. Cegah dehidrasi dengan minum banyak air. Bahkan sebelum Anda naik pesawat, bawalah botol air Anda sendiri sehingga Anda tidak perlu tergantung pada pramugari untuk memberikan air. Penggunaan obat tetes mata untuk menghilangkan mata kering juga disarankan. 4. Dorongan untuk sering buang angin. Penelitian menunjukkan bahwa rasa kembung akan mengalami peningkatan sampai 25% ketika kita berada di udara. Ini terjadi karena ketika kita berada di ketinggian, tekanan di luar akan turun dan gas yang terperangkap di dalam rongga tubuh semakin membesar, termasuk gas di usus sehingga menyebabkan rasa kembung dan didorong untuk buang angin makin besar. Jadi, jika Anda merasakan tekanannya, yang terbaik adalah membiarkannya keluar. 5. Telinga berdengung. Seiring dengan bertambahnya gas di usus, telinga juga akan merasakan efek perubahan tekanan udara. Efek yang umum dirasakan adalah sakit pada telinga dan juga berdengung. Mengunyah permen karet sangat membantu mengurangi rasa tidak nyaman di telinga. Kebalikannya terjadi pada saat pesawat mulai turun, tekanan udara mengembang sehingga lebih banyak udara perlu kembali ke telinga. Lakukanlah gerakan menelan atau menguap. Cara lain untuk mengurangi rasa dengung adalah dengan menutup hidung dan mulut kita sehingga udara dipaksakan melalui tabung Eustachius ke telinga. 6. Pengecap rasa di lidah berkurang fungsinya. Makanan pesawat umumnya terasa hambar
Hal ini disebabkan oleh rendahnya kelembaban udara dalam pesawat yang kita hirup mengeringkan selaput lendir mulut dan hidung. Akibatnya selera makan pun menurun. Persepsi makanan manis dan asin turun hingga 30% dalam simulasi perjalanan udara. Mulut kering bisa mengurangi kepekaan rasa, tapi rasa bisa dipulihkan dengan hidrasi. 7. Sakit gigi. Perubahan gas dalam tubuh bisa mempengaruhi gigi karena gas terjebak dalam tambalan atau gigi berlubang. Mengunyah permen karet atau menelan tidak akan menghilangkan tekanan di dalam gigi. Hal ini membuat perjalanan udara dengan kondisi gigi sakit akan semakin menjadi masalah. Anda bisa mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit seperti paracetamol selama penerbangan untuk menghilangkan gejala nyeri. Tapi jika Anda memiliki sakit gigi, temui dokter gigi sebelum Anda melakukan penerbangan. 8. Bau mulut. Saat mulut Anda mengering, kadar air liur yang dapat menekan pertumbuhan bakteri akan berkurang sehingga memicu bau mulut. Siasati dengan minum cukup air dan menyikat gigi agar napas tak sedap bisa dicegah. 9. Terbang jarak jauh membuat jet lag. Bepergian di zona waktu yang berbeda akan membuat Anda mengalami jet lag. Aturannya adalah bahwa kita memerlukan sekitar 1 hari untuk setiap jam zona waktu yang kita lewati. Jadi itu berarti setelah penerbangan transatlantik 6 jam, dibutuhkan sekitar 6 hari agar siklus kita kembali selaras dengan waktu setempat. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan jika perjalanan hanya seminggu atau lebih pendek? Dalam perjalanan bisnis yang cepat, lebih baik jangan memaksakan diri untuk menyesuaikan diri sepenuhnya dengan zona waktu yang baru, karena tidak mungkin dilakukan dari sudut pandang fisiologis. Di sisi lain, jika kita ingin memaksimalkan perjalanan kita, ada beberapa cara untuk menyesuaikan diri secepat mungkin. Misalnya, dengan berjemur di bawah sinar matahari, dan beraktivitas fisik di luar ruangan. 10. Kemungkinan tertular penyakit lebih rendah. Meskipun berbagai macam infeksi udara berkembang di lingkungan dengan kelembaban rendah, seperti pesawat terbang, namun risiko terkena penyakit dari pesawat terbang sebenarnya sangatlah rendah, karena ada filter HEPA yang berfungsi. Keuntungannya adalah udara di kabin dipertukarkan lebih sering daripada kebanyakan bangunan industri, sekolah, rumah, atau gedung lainnya. Pola penyaringan dan sirkulasi juga mengurangi resiko infeksi udara di pesawat terbang dari penumpang atau awak lainnya dibandingkan dengan lingkungan yang tidak terbang. Bila Anda khawatir dengan penularan penyakit dari penumpang sebelahnya yang tampak selalu bersin, cuci tangan dengan sabun lebih sering sebelum menyentuh makanan. Inilah 10 hal yang dialami tubuh kita saat naik pesawat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke seluruh media sosial dan grup WhatsApp Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!